Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan mengabarkan sebuah ilmu, sebuah kajian ilmiah. Tentang apa itu? Ialah tentang leluhur daripada Bahar bin Smith, leluhur daripada Ba'alwi yang ada di Yaman, yaitu di Hadramaut. Informasi ini didapatkan dari channelnya Profesor Dr. Menhem Ali ketika membahas sejarah Yaman, sejarah Hadramaut, dan ketersambungannya terhadap leluhur-leluhur mereka di masa lalu. Profesor Dr. Menhem Ali dalam dialognya, beliau menghadirkan sebuah buku yang dikarang oleh orang Yaman. Nama bukunya atau kitabnya adalah Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi pengarangnya adalah orang Yaman bernama Muhammad bin Ahmad bin Umar As-Safiri. Jadi buku ini adalah buku catatan kuno, buku manuskrip kuno yang merupakan dokumen internal umat Islam. Jadi karena dikarang oleh orang Islam, maka disebut dokumen internal orang Islam. Apakah ada dokumen eksternalnya? Ada, yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh golongan Yahudi yang berjudul Naskah Laut Mati, sekitar abad 3 sebelum Masehi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi daripada bukunya Muhammad bin Ahmad bin Umar As-Safiri ini, yaitu Adwarut Tarikh Al-Hadrami? Isinya adalah tentang sejarah Hadramaut, Yaman, negeri para leluhur Habaib Ba'alwi. Bagaimana buku ini menelusuri jejak sejarah dan silsilah keturunan orang Hadramaut itu, orang Yaman itu. Ternyata dalam buku ini dijelaskan bahwa kata Hadramaut itu sudah disebut berabad-abad lalu dengan nama Hadharmaved atau Hadramanita dalam kitab-kitab kuno. Dan umurnya lebih tua daripada Arab-Arab yang sekarang. Jadi semacam Arab kuno. Dari mana asal usul orang Hadramaut ini? Ternyata orang-orang Hadramaut itu biasa disebut Al-Qahtoniyun, orang-orang Qahton, atau dalam bahasa Indonesianya keturunan Yoktan. Siapa Yoktan itu? Yoktan itu adalah keturunan dari Eber. Siapa Eber itu? Eber itu adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah ditelusuri, ternyata ditemukan fakta bahwa orang-orang Yaman Hadramaut ini, keluarga besar Habaib Ba'alwi ini, adalah keturunan Nabi Nuh. Bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib Bahar dan kawan-kawan, Habib Rizik, Habib Novel, dan Habib-Habib lainnya yang ada di Indonesia ini salah alamat. Disangkanya keturunan Nabi Muhammad, ternyata sebenarnya adalah keturunan Nabi Nuh. Ini juga membantah keterangan Habib Ba'alil yang menyatakan bahwa benar Ba'alwi ini berketurunan Yahudi karena memang sepupunya. Pede. Menanggapi soal tes DNA, ada seseorang yang mengatakan bahwa nasab Habaib ini menyambung hingga kepada Yahudi. Maka saya benarkan itu, penelitian pakar genetik yang mengatakan nasab Habaib ini mirip dengan Yahudi. Betul, saya setuju. Karena apa? Lihatlah nasab Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini memiliki nasab Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah
bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Nabi Ismail, bin Nabiullah Ibrahim. Nabi Ismail itu yang menurunkan Rasulullah, sedangkan Nabi Ishak yang menurunkan Yahudi. Jadi ada hubungan kekerabatan, memang sepupu. Datuk-datuknya para habaib dengan datuknya orang Yahudi itu sepupuan memang. Jadi kalau ada penelitian bahwa habaib itu mirip dengan gen Yahudi, ya betul, bahwa pancen memang sepupunya kok. Sepupu Yahudi pun bukan jauh. Yang sepupuan dengan Yahudi itu adalah keluarga atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu memang satu kakek, yaitu Ibrahim. Tetapi Ba'alwi ini jangankan satu sepupu, satu kakek yang sama pun tidak. Bahkan ke atasnya lagi sangat jauh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Ba'agil ini tidak tahu sejarah atau memang hanya ingin menutup-nutupi. Jadi melarikannya kepada Yahudi. Karena dari dokumen-dokumen tentang Yaman yang ditemukan, orang-orang Hadramaut itu adalah berketurunan kepada Qahtan, Al-Qahtaniyun, Al-Yamaniyun, yang merupakan keturunan dari Eber dan merupakan silsilah keturunan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi judulnya Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi ini maksudnya berkaitan dengan sejarah Hadramaut. Oh. Di sini ada penjelasan. Di halaman 24 dikatakan Al-Arab Al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan, bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah, itu orang Arab asli, ya. Keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun, orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan, ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasal Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab Al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Mengapa mereka tidak nyambung kepada Nabi Muhammad? Karena beda jalur keturunan. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim kemudian ke Ismail. Dari situlah turun kemudian ke Adnaniyun, kemudian Bani Tamim, Bani Kinanah, Quraisy, kemudian Bani Hashim, kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jalurnya Nabi Muhammad itu sampai kepada Ibrahim. Tetapi jalurnya Ba'alwi itu tidak sampai atau tidak nyambung kepada Ibrahim karena beda cabang.
Jalur Qahtaniun atau jalur Al-Yamaniyun itu ke Eber dan bukan Felek. Tetapi jalur Nabi Muhammad itu setelah Ibrahim itu ke Pelek. Jadi Pelek dengan Eber itu saudaraan, tapi menurunkan generasi yang berbeda. Kalau Pelek itu menurunkan Ibrahim, Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Tetapi Eber adalah menurunkan Qahtaniun, Yamaniyun, Ba'alwiyun. Nah, inilah keterangan yang didapatkan dari kitab Adwarut Tarikh Al-Hadrami yang disebut dokumen internal. Keterangan ini pun ada juga dalam kitab orang Yahudi, yaitu pada naskah Laut Mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya kita lihat bagan daripada keturunan Nabi Nuh ini. Di situ ada 3 anak Nabi Nuh, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nah, dari Sem inilah mempunyai putra bernama Eber. Eber mempunyai 2 orang putra, yaitu Yoktan dan Peleg. Peleg kemudian menurunkan Abraham atau Ibrahim. Kemudian dari 3 istrinya ada Sarah, melahirkan Ishak, Yakub, dan Israel, Yahudi. Kemudian dari Ishak juga ada Esau, ada menurunkan orang-orang Arab. Kemudian dari Hagar atau Hajar itu ada menurunkan Nabi Ismail. Dan sampailah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kaum Ba'alwi ini adalah keturunan daripada Yoktan. Ini menurut dokumen Yaman, ya, dokumen kuno Yaman tentang sejarah Hadramaut. Jadi Bahar bin Smith ini kalau mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad itu salah alamat. Dia seharusnya keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dengan bahteranya Nabi Nuh itu yang diterjang banjir itu. Kalau Habib Bahar keturunan Nabi Nuh, maka keluarga Nabi Muhammad pun masih nyambung kepada Nabi Nuh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh. Jadi 2 jalur yang berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah rahasia atau jawaban yang selama ini membingungkan dokter ahli DNA, Dr. Sugeng Sugiharto, yang terheran-heran kok kenapa haplogrupnya Ba'alwi ini berbeda dengan haplogrupnya keturunan Nabi Bani Hashim. Haplogrup keluarga Nabi adalah J, sementara kaum Ba'alwi adalah G, beda jalur, beda jenis. Dan kemudian ditemukan bahwa kakek yang samanya itu melebihi daripada Ubaidillah, melebihi daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tua ribuan tahun. Yaitu bisa jadi ke kisaran masa hidup Yoktan kakeknya, atau kakeknya lagi Eber, atau kakeknya lagi Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketemunya bukan di Nabi Muhammad, tetapi lebih tua lagi. Oh, ternyata ini jawabannya. Jadi langsung loncat kepada Yoktan. Itulah kenapa haplogrupnya berbeda. Hanya jumlah mutasi. Makin jauh seseorang dari kakeknya, maka akumulasi mutasinya makin besar. Karena itu tes DNA digunakan untuk memvalidasi nasab. Jadi kalau saya ambil contoh begini, antara sesama Alawiyin itu perbedaan mutasinya sekitar 9-11. Tapi begitu Kohanim dengan Alawiyin itu antara 30 sampai 60. Kan besar kan? Makin jauh itu makin banyak beda mutasinya, begitu. Tapi yang sama mutasinya, mutasi yang sama itu adalah kakek bersama. Dalam hal ini kalau Alawiyin itu kakek bersamanya adalah dari Alawiyin dan Kohanim adalah dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, itu yang sama. Yang berbeda itu dipakai untuk mencari umur bedanya, umur divergensinya, begitu. Jadi tes DNA itu sesuai dengan hasil Muktamar NU dulu, di mana ya Boyolali, bahwa tes DNA itu bisa untuk membatalkan nasab kalau berlawanan jauh dari margin of error-nya. Margin of error itu kan 5% ya. Misalnya antara Alawiyin, antara Bani Ali dengan Bani saudaranya ya Ja'far Abi Thalib itu, kan itu bedanya cuma 1000, kalau plus minus 5% sekitar 1.500 sampai 1.300 lah ya. Kakek bersamanya hidup di antara itu. Tapi kalau dengan Ba'alawi yang haplogrupnya G, itu 40.000 tahun yang lalu kan nggak mungkin
Abdul Muthalib itu hidupnya 40.000 tahun yang lalu. Maka dengan sendirinya kita bisa menerima bahwa keturunan Ja'far dan keturunan Ali itu sepupu, tapi keturunan Bani Ubaidillah itu tertolak. Dalam menyeleksi nasab itu, yang kita dulu kan tertolak, membuangnya tertolak. Kalau dalam bahasa pertanian, pruning dulu. Yang tertolak itu dikeluarkan. Jadi kita bisa konsentrasi yang paling mungkin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian menjadi jelas bahwa kaum Ba'alwi ini tidak bisa disambung-sambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik secara kajian filologi, kajian manuskrip kuno, kajian sejarah kuno, kajian buku-buku kuno, kitab lama, sejarah lama, maupun secara kajian DNA. Semuanya menghasilkan data yang sama, yaitu keterputusan atau tidak nyambungnya atau berpisahnya dengan jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.